Haleluya. Selamat sore saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tentunya sudah duduk manis dengan wajah yang berkemenangan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan sebuah kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus. Bersama dengan kebangkitan Tuhan, kita juga pun akan bangkit menjadi orang-orang yang menang. Apa yang kita alami ini, kita pun yakin kita akan keluar jadi pemenang. Bersama Tuhan, Indonesia pasti bisa keluar dari masalah yang terjadi hari-hari ini. Kita akan memulai ibadah minggu hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati. Sebuah pujian kita naikkan kepada Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Haleluya, haleluya. Ajaib, luar biasa Engkau Tuhan. Engkau mulia, Engkau Raja kami. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa.
Engkau hidup dan bangkit ya Tuhan. Dan hari ini kami umat-Mu melakukan ibadah bersama-sama untuk menyaksikan kuasa Tuhan lagi, kemenangan lagi di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pimpin acara ibadah ini dari awal sampai selesai. Kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah, kami hancurkan kekuatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh umat yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga kami boleh bersama-sama menaikkan pujian ini, tanda syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mulai ibadah saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini kita jumpa lagi di merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitannya memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita rayakan bersama-sama, seluruh umat nyanyikan pujian. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Oh haleluya. Katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Oh rayakan, rayakan Yesus.
Orang-orang yang menang akan memuji-muji Tuhan. Tuhan sudah hidup, Tuhan sudah bangkit, dan dalam kebangkitannya ada kuasa yang memberikan pengharapan dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Iman kami tak sia-sia. Percaya kami tidak sia-sia. Engkau bukan hanya mati Tuhan mengampuni dosa kami, tetapi Engkau bangkit memberikan kemenangan kepada kami. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Maut telah dikalahkan. Tak ada satu kuasa yang menghambat kuasa Tuhan. Dia sudah menang. Dan kemenangan itu Dia berikan juga kepada orang-orang yang percaya. Sebab Dia hidup. Karena Dia hidup, ada hari esok. Ada harapan. Ada harapan yang pasti. Haleluya. Sebab Engkau hidup Tuhan. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar Tuhan. Ku tak gentar karena aku tahu, karena aku tahu Dia pegang hari esok.
kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, datanglah Engkau lewat suara-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kuasa firman bekerja dalam pribadi lepas pribadi pada saat ini. Tuhan, kebangkitan-Mu memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap Tuhan menerima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, bangkit, naik ke sorga. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, siapkan hati untuk kita mendengar firman Tuhan. Bapak Gembala akan menyampaikan firman. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 12 April 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing dan lewat nonton video. Saya sebagai gembala sidang GPDI Philadelphia Paspampres Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema kita tampil beda sebagai orang-orang yang menang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini adalah hari yang istimewa buat kita, umat Tuhan, orang-orang percaya. Karena kita dapat merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Dengan merayakan kebangkitan Yesus Kristus, kita diingatkan kita sebagai pribadi-pribadi harus tampil beda sebagai orang-orang yang menang. Bukan sekedar kita dengar atau hanya mengetahui tentang kebangkitan Yesus Kristus, tetapi harus menjadi pengalaman pribadi umat Tuhan, orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, di dalam firman Tuhan berulang-ulang waktu Yesus ada di muka bumi ini, Dia ada di tengah-tengah pengikutnya, murid-muridnya. Dia sudah menyampaikan bahwa Dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat
ayat yang ke-22. Ini pemberitahuan pertama mengenai penderitaan yang akan dialami oleh Yesus waktu sebagai manusia dan akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saya baca Lukas pasal 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini adalah perkataan pemberitahuan tentang kebangkitan Yesus setelah dia mati. Yang kedua, ayat yang ke-44. Kalau saudara, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih membaca Alkitab, di atas perikop itu adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan. Daripada anak manusia. Ini gelar Yesus. Ayat 44. Dengarkanlah, camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Lukas pasal yang ke-18 untuk ketiga kalinya Yesus mengatakan bahwa dia harus menderita dan mati di atas kayu salib, lalu dikubur, hari ketiga dia akan bangkit. Lukas pasal 18 ayat yang ke-33, di atas perikopnya diberikan judul pemberitahuan ketiga, ayat yang ke-33. Dan mereka menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Yesus selalu mengingatkan kepada pengikut-pengikut bahwa dia harus menuju ke salib. Dia harus menderita. Dia harus mati, dikubur, dan hari ketiga dia akan bangkit. Kita umat Tuhan, orang-orang percaya, jangan sekedar hanya dengar dan tahu, tapi kita harus percaya, harus menjadi pengalaman seperti pengalaman Yesus mengalami kuasa kebangkitan. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya pernah mendengar, bahkan menonton di video, ada penceramah. Dia tahu ayat Alkitab, bahkan dia hafal. Saudara-saudaraku, luar biasa jeniusnya, karena dia dapat menghafal. Saya belum tentu. Saya sudah berulang-ulang membaca Alkitab, tapi saya tidak hafal semua. Saya perlu membaca lagi. Saudara-saudaraku yang dikasih, tapi penceramah ini, dia tahu Alkitab, dia hafal, tetapi dia pakai ayat-ayat itu untuk menyangkal kebangkitan Yesus Kristus. Benar sebagian yang dikatakannya,
Tapi sebagian lagi tidak benar, saudara-saudara. Saya ingat, ini cara musuh manusia sejak pertama kali manusia ada di muka bumi ini. Itu juga musuh Allah, juga musuh manusia. Musuh ini meragukan manusia terhadap firman Tuhan, terhadap perkataan Tuhan. Karena dia memakai sebagian perkataan Tuhan itu dengan benar, tapi sebagian dia memakai perkataan Tuhan itu tidak benar. Iblis adalah bapa orang pendusta. Dia tidak mengatakan kebenaran, dia mengatakan keinginannya sendiri. Meragukan firman Tuhan. Sampai sekarang, saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang percaya masih ragu. Apakah Yesus mati? Apakah Yesus bangkit? Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus punya keyakinan. Kalau Tuhan katakan di dalam firman Tuhan bahwa dia menderita, dia mati untuk kita, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, kita harus percaya. Coba kita melihat di dalam firman Tuhan bukti-bukti ada musuh-musuh daripada Allah, musuh-musuh daripada Yesus yang menyangkal kebangkitannya. Coba kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-27. Orang-orang yang menyangkal kebangkitan Yesus ini adalah orang-orang yang ahli dalam kitab, tapi dia menyangkal kebangkitan Yesus. Apa yang dikatakan itu sebagian benar, tapi sebagian tidak benar. Kita membaca di dalam Matius pasal 27 dari ayat 62 sampai dengan 66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ini tokoh-tokoh agama yang ahli dalam kitab. Lalu ayat 63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Dia tahu 3 hari setelah kematiannya akan bangkit, tapi dia tidak mengakui bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Tapi dikatakan si penyesat. Lantas ayat 64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergilah, jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka
dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sebagian benar firman Tuhan yang dikatakannya. Setelah 3 hari kematian, dia akan bangkit. Tapi sebagian lagi tidak benar, karena dia tidak percaya. Mereka berpikir nanti murid-muridnya akan mencuri jenazah daripada Yesus itu. Lalu dia meminta kepada Pilatus, kepada saudara-saudara tentaranya itu untuk menjaga dan memeterai kubur itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Allah jangan sekedar hanya pengetahuan, hanya yang bisa masuk dengan logika kita, tapi kita harus mempercayai. Kalau kita membaca selanjutnya di dalam pasal yang ke-28, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Karena apa? Kuburnya kosong. Penjaga-penjaga pergi, meterainya hancur. Karena batu yang menutup kubur itu tergolek, terbuka. Jenazah Yesus tidak ada. Dia bangkit. Coba kita baca Matius pasal 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Firman yang sama juga terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-24. Coba kita bandingkan. Lukas pasal 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemui mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu ayat 7, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Karena waktu Yesus ada di dalam dunia, di tengah-tengah pengikutnya, berulang-ulang dia mengatakan dia harus menderita, dia harus ke kayu salib, dia harus mati menanggung dosa manusia. Tapi dia
pada hari ketiga dia bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, firman Allah katakan, meterai itu hancur. Penjaga-penjaga kubur, serdadu-serdadu tentara Romawi itu pergi. Mereka ketakutan. Tuhan menggulingkan batu, sehingga rombongan perempuan pengikut-pengikut Tuhan itu bisa masuk ke kubur Yesus. Dan mereka melihat bahwa mayat Yesus tidak ada di kubur. Kubur itu kosong, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih. Tidak dijaga lagi. Matius pasal yang ke-27 tadi katakan, ada penjaga-penjaga yang diberikan oleh Pilatus untuk menjaga kubur dan memeterai. Tetapi semuanya itu hancur. Meterai itu hancur. Penjaga-penjaga itu, ya, mereka pergi semua. Dan kubur Yesus itu kosong. Karena dia tidak ada di sini. Karena dia sudah bangkit. Lalu musuh-musuh Yesus ini memberitakan kabar bohong, kabar dusta, menyogok penjaga-penjaga, serdadu-serdadu tentara Romawi itu, supaya mereka mengatakan hal yang dusta. Seperti pikiran mereka pertama, bahwa nanti pengikut-pengikutnya mencuri. Mereka mengembuskan kabar bohong bahwa mayat Yesus dicuri. Coba kita membaca Matius pasal 28 ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam. Tuh, mana penjaga-penjaga itu, ya, mengalami gempa bumi, ya kan? Dan ada orang yang menggulingkan batu. Mereka menceritakan kepada musuh-musuh Yesus itu. Lalu ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata bahwa kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu didengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ada sebagian orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Tapi ada sebagian mereka tidak percaya. Yesus hanya guru dan nabi. Dia percaya dia adalah Mesias, anak Allah. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Sampai sekarang dikatakan tersiar bahwa mayat Yesus dicuri. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ada murid Yesus namanya Petrus, ada murid yang lain namanya Yohanes, murid yang kasih Tuhan. Ketika dia mendapat kabar dari wanita-wanita yang mendapatkan kubur kosong itu,
mereka datang cepat-cepat. Ya. Pertama dikatakan Yohanes, murid yang ngasih, melihat yang di dalam kubur. Lalu Petrus, Yohanes pasal yang ke-20, mereka melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Saya baca ayat 4. Keduanya berlari bersama-sama. Dari ayat 3, berangkatlah Petrus dan murid yang lain, yaitu Yohanes, ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain, maksudnya Yohanes itu, berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga dia lebih dulu sampai di kubur. Ia menyungguh ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi dia tidak masuk. Lalu datanglah Simon Petrus menyusul, dia masuk ke dalam kubur, dia melihat kain kapan tergeletak di tanah. Sedangkan kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Secara logika, kalau seandainya jenazah itu, mayat Yesus diambil, dicuri orang, tentu tidak mungkin kain kapan itu ditinggalkan. Tidak mungkin ya kain pelu yang ada di kepala Yesus itu ditaruh di samping kain kapan di tanah itu dengan tergulung. Kalau mayat itu dicuri, tentu kain kapannya dibawa, saudara-saudara. Mungkin kain pelu bisa saja, ya, tidak dibawa. Tetapi di sini dikatakan Petrus dan Yohanes melihat kain kapan itu, ya, ada di tanah. Di samping kain kapan itu ada kain pelu dan sudah tergulung, saudara-saudara. Mereka tahu, dikatakan ayat yang ke-8, mereka percaya sebagaimana yang dikatakan waktu Yesus masih ada di tengah-tengah mereka, bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Kita baca ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai kubur itu dan melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ketika mereka melihat kain kapan ada di tanah, di sampingnya ada kain pelu yang tergulung, mereka percaya apa yang dikatakan Yesus, bahwa setelah 3 hari Yesus bangkit. Kalau kita melihat di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil ini menceritakan begitu banyak dari murid-murid Yesus yang melihat Yesus hadir, Yesus sudah bangkit dari kematian. Di dalam Markus pasal 16, selain tadi rombongan wanita, Maria Magdalena, coba kita baca. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati dan memeluk kakinya dan menyembah. Dan dikatakan juga di dalam Matius pasal yang ke-28, di dalam Lukas juga, dan di dalam Injil Yohanes,
berapa kali dia menjumpai pengikut-pengikutnya, meyakinkan mereka apa yang dikatakannya itu benar. Dia sudah bangkit. Ya. Bukan saja Petrus, Yohanes, ada Thomas, ya, ada murid-murid yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Karena Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada mereka. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, padahal zamannya berbeda, ada namanya Saul, yang nanti berubah namanya menjadi Paulus. Kisah Rasul pasal yang ke-9, Saul ini adalah seorang ahli kitab. Tapi justru dia melakukan hal yang tidak benar karena dia mengancam membunuh murid Tuhan, pengikut-pengikut Yesus. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 9 ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Saya katakan, zamannya Saulus dengan pengikut-pengikutnya agak berbeda. Karena Saulus tidak ikut menganiaya Yesus secara langsung. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang engkau lakukan kepada pengikut-pengikut Yesus, itu juga dialami oleh Yesus. Saulus tidak langsung menganiaya Yesus, tapi dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Yesus minta pertanggungjawab kepada Saulus, mengapa engkau menganiaya? Waktu didatangi Yesus yang sudah bangkit itu, dia berkata, siapakah engkau? Lalu Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Saulus berjumpa dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Dan Yesus Kristus itu mengubah Saulus. Dan Saulus dirubah oleh Tuhan dengan digantinya nama menjadi Paulus. Tuhan mengubah hidupnya, bukan lagi penganiaya, pengikut Tuhan Yesus Kristus, tapi sekarang dia menjadi alat pilihan untuk memberitakan Yesus yang mati dan bangkit itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, di dalam Lukas pasal 24 tadi, murid-murid teringat ketika malaikat Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa anak manusia, Lukas pasal 24 ayat yang ke-7, bahwa anak manusia, dari ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea,
yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Murid-murid Yesus, pengikut-pengikutnya percaya apa yang dikatakan waktu dia masih hidup, ada di tengah-tengah mereka, masih di dunia, ada di tengah-tengah mereka, bahwa dia mati dan bangkit. Dia percaya bahwa benar Yesus itu mati dan bangkit. Saudara-saudara, dia teringat perkataan Yesus itu benar dan ditepati. Yohanes 11 ayat 25 katakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Yang mendengar firman Allah, yang percaya, dia juga akan mengalami kebangkitan dan hidup. Walaupun dia mati, dia akan hidup. Dia akan mengalami kebangkitan itu. Bukan saja kita akan mengalami kebangkitan nanti. Kalau Tuhan datang kali kedua, Dia mengubah tubuh kita yang fana ini, yang lahiriah, dengan tubuh kemuliaan seperti tubuh Yesus yang bangkit. Dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Yang mati di dalam Tuhan dulu diubahkan, diberikan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Lalu kita yang masih di padang belantara, yang dipelihara oleh Tuhan 3,5 tahun, tubuh kita diubahkan, diberikan tubuh kemuliaan. Lalu kita juga diangkat, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Bukan saja nanti, kita akan bangkit dan hidup selama-lamanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, kita yang masih hidup di dalam dunia ini, kita juga akan mengalami kebangkitan dan kehidupan yang penuh dengan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan, memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat 54 dikatakan, maut, kematian telah ditelan dalam kemenangan. Karena Yesus bangkit, Dia mengalahkan maut, kematian itu. Firman Allah katakan bahwa Yesus telah mengalahkan dosa, menelan dosa itu. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, kematian itu. Bapak Ibu, biasanya kalau kita secara tubuh terus mengalami kelemahan, lalu kita sakit. Kalau sakit terus makin berat, kita akan meninggal, saudara-saudara. Dengan kata lain, bahwa maut, kematian itu adalah musuh yang terbesar. Yesus telah mengalahkan musuh yang terbesar. Tidak ada yang dapat
manusia ini mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Selain pada Yesus Kristus, Dia telah menelan maut itu, dosa itu dengan kebangkitannya. Firman Allah katakan, oleh anugerah Tuhan, karena kita beriman kepada Yesus Kristus, kita ada di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita. Galatia 2 ayat 20. Kalau aku hidup karena beriman kepada Yesus, tapi kalau mati itu bagi aku mati bagi Kristus, hidup untuk Kristus. Lebih baik saya baca Galatia pasal yang kedua. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oleh anugerah Tuhan, kita ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus ada di dalam kita. Kalau Yesus sudah bangkit, kita juga mengalami kuasa kebangkitan itu. Karena dikatakan 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Itu anugerah Tuhan, karena kita merespon panggilan Tuhan, karena kita percaya pada Yesus Kristus. Dia bukan sekedar guru, bukan sekedar nabi, tapi kita percaya bukan saja dia manusia 100%, tapi dia Allah. Dia adalah Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita yang terpanggil, kita merespon panggilan Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita tahu rohnya akan tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 10, hidupnya ada di dalam kita, menyelamatkan kita, memberikan kemenangan. Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi. Kita bersyukur kita orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan, karena kita merespon panggilan Tuhan dengan iman kita. Ingat, roh kuasa, roh yang membangkitkan itu ada di dalam kehidupan kita. Dia juga yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang selalu menang, tampil beda sebagai orang-orang yang menang. Dengan situasi kondisi sekarang, firman Allah katakan 1 Korintus pasal yang 15,
Kita baca lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang yang tampil beda. Orang-orang yang selalu mengalami kemenangan. Ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan berdiri teguh, kita tidak goyah apapun situasi yang kita hadapi sekarang. Kalau hidupnya ada di dalam kehidupan kita, rohnya yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus menelan maut itu dengan kemenangan, kita juga akan menjadi orang-orang yang selalu menang. Ketika kita diperhadapkan dengan kesukaran, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, mara bahaya dan lain-lain, itu tidak akan mengalahkan kita. Karena firman Tuhan mengingatkan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebagaimana Yesus bangkit, Dia menang karena mengalahkan, menelan maut itu. Begitu juga orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia akan tampil sebagai orang-orang yang menang, menelan musuh-musuhnya. Kita akan berdiri teguh, kita tidak akan goyah, kita tetap terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Penting kita mengingat dalam kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus mati lalu bangkit, Dia menelan maut, Yesus mengalami kemenangan. Begitu juga orang-orang yang percaya kepada Dia akan mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Biarlah ini menjadi pengalaman pribadi kita, bukan sekedar kita dengar dan menjadi pengetahuan kita, tapi kita harus mengalami bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Kita umat Tuhan juga harus bangkit dan hidup. Bukan saja nanti akhir zaman kita akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Di hari-hari ini kita bangkit, keluar menjadi orang-orang. Kita tampil sebagai orang-orang yang menang. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, kebenaran-Mu yang sejati, dan kami mau percayai ini sebagai kebenaran firman Tuhan yang pasti akan ditepati dan terjadi cepat atau lambat. Tuhan memberkati kita semua, jemaat Tuhan, dan orang-orang yang menonton video ini, menolong hidup kami semua di dalam rumah tangga keluarga kami. Tolong juga bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami mengalami juga kemenangan daripada situasi kondisi yang dihadapi hari ini. Juga kepada pemerintah kami, dari Bapak Presiden bersama jajarannya dan Wakil Presiden bersama jajarannya, dari aparat pusat sampai ke daerah-daerah, anggota MPR, DPR, kabinet, terus
pada jajaran yang paling rendah. Istimewa kami juga berdoa buat gubernur kami DKI, Bapak Anies Baswedan, bersama wakilnya, bersama seluruh jajarannya, wali kota bersama jajarannya, camat bersama jajarannya, lurah bersama jajarannya, RW bersama jajarannya, RT bersama jajarannya. Tuhan, kami semua dapat mengatasi situasi kondisi ini. Kami dapat menang, keluar sebagai orang-orang yang menang. Istimewa kami orang-orang yang percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami akan selalu tetap teguh, tidak goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus akan kebenaran firman Tuhan ini. Kami tanamkan di dalam kehidupan kami dan akan kami alami di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dan semua orang-orang yang menonton video ini, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.